pajak masyarakat untuk kebutuhan masyarakat, termasuk salah satunya PDP dan lain-lain yang sedang viral sekarang. Namun kita tidak akan membahas terkait bab itu ya. Kita akan membahas terkait bagaimana sih wajib pajak masyarakat dan dipakai apa aja sih pajak. Nah, kita sekarang sudah ngabuburit bareng mungkin ya Pak ya. Ngabuburit bareng. Dengan ngobrol ringan dengan siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wibowo Gumilar, penyuluh pajak dari KPP Pertama Tasikmalaya. Mantap nih. Jadi ngabuburit bareng senior kita nih di terkait pajak. Ya. Namun intinya Kang Fikri, Betul, gimana Pak? harapan saya itu dari awalnya ngobrol ringan menjadikan lahirnya kesadaran. Semua pihak. Siap, betul. Tugas, Iya. regulasi, masyarakat tentunya dari sebagai wajib pajak itu mungkin. Betul, Kita betul. harapannya ke depan itu Iya. terlahir sebuah kelahiran. Betul. Karena Indonesia itu kalau misalnya ingin terus pembangunannya bagus, kita semua harus wajib pajak. Betul, Ya, betul, seperti itu betul. ya. Dan juga itu salah satu tujuan kita sebagai penyuluh untuk Ya. mengedukasikan terkait dengan ketentuan perpajakan. Iya. Ya. Nah mungkin yang pertama ini Mhm. juga kan tadi saya dengarkan untuk mengedukasi masyarakat Ya. mengetahui mungkin di sini podcast yang dibawa naungan PWRI Kota Tasikmalaya bersama beberapa komunitas yang ada di sini. Mudah-mudahan acara ini menjadi awal. Betul. Kerjasama media Kreatif 99 dengan 99. kantor Pratama nih ke depan Betul. sinergiskan gitu. Yang tadi intinya tetap untuk melahirkan wajib pajak Ya. khususnya yang ada di Tasikmalaya, Tasikmalaya iya. gitu. Nah, mungkin secara umum dapat disampaikan apa sih itu yang namanya pajak mungkin gitu kan kata. Oke, siap. Gambaran sederhana saja lah. Sederhana lah ya. Iya. Karena memang kalau terlalu berat bikin lapar, Pak. Nah, itu, nanti kalau bisa terlalu berat harus ada kopi, harus ada rokok di sini. Mungkin nanti next time Next time. bisa awal saja. Boleh. Oke, baik. Terkait dengan pajak, memang pajak ini kalau misalkan diibaratkan ya, gini aja, mudahnya ya, APBN ini kurang lebih 81% berasal dari penerimaan pajak dan sejenisnya, pajak cukai dan sebagainya. Nah, 81% loh Pak itu Pak ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan tidak ada yang namanya pajak tersebut, begitu kan. Artinya seperti apa negara ini kan gitu. Betul. Jadi semua pembiayaan dari mulai keamanan, pendidikan, keagamaan dan lain sebagainya gitu kan. Dibiayai oleh Betul, 81% kurang lebih lah ya Pak. Lebih. Kurang lebih 80%-an lah gitu kan dibiayai dari baru pajak. sisanya mungkin dari BUMN ya. Sisanya dari misalkan penerimaan negara bukan penerimaan pajak, negara bukan betul. Contohnya memang bisa dari dividen BUMN, hibah luar negeri dan lain sebagainya begitu kan. Nah, itu bisa dibayangkan. Dan juga memang pajak ini kalau misalkan kita ngambil dari istilahnya ya, pajak adalah gitu kan, itu iuran wajib bagi yang memang sudah memiliki ketentuan juga begitu kan. Berarti departemen ini atau badan ini termasuk objek vital dong. Kalau memang tadi sumbangsi ke negaranya mencapai 80% gitu. Betul. Atau objek strategis mungkin ya. Biarlah itu nanti saya. Ya, betul. Mungkin nanti bisa dilihat lah ya, Ya. Pak Purbaya sering muncul di TV, berarti penting lah itu ya. Nah, kalau kita melihat pajak ini berarti kan banyak sekali nih. Iya. Di pajak ini ada perusahaan, ada perorangan, bahkan yang mengelola anggaran negara misalkan kontraktor, di mana pada saat dia membeli barang dari pihak ketiga sudah kena PPN, dalam anggaran juga sudah disediakan juga kan Betul. pengisian anggarannya itu. Artinya pajak ini memang ini yang paling besar menurut yang ada data ini dari sektor apa nih? Dari yang 80% di sektor terbesar itu dari pajak apa? Oke, jadi Misalkan Pak rokokah atau apakah kan gitu. Berarti berdasarkan jenis pajaknya ya. Jenis Oke. pajak. Terkait dengan terbesarnya itu memang ada dua ya Pak ya. Jenis pajak ini kan sedikit saya jelaskan. Salah satunya misalkan terkait dengan PPN, pajak pertambahan nilai gitu kan ya. Secara tidak langsung sebetulnya ketika masyarakat membeli barang di supermarket,
itu dia sudah bayar PPN sebetulnya, Siap. yaitu pajak terkait dengan konsumsi dalam negeri, gitu kan. Yang kedua ini PPH, Pak, pajak penghasilan. Ketika misalkan seseorang masyarakat itu memiliki penghasilan, gitu kan, itu dapat dimungkinkan ada pajaknya. Tapi tidak serta-merta seluruh warga negara dipotong pajak juga, gitu kan. Dulu sempat ada, wah, NPWP berubah menjadi NIK nih, gitu kan. Berarti seluruhnya kena pajak dong. Tidak seperti itu. Ada persyaratan subjektif dan objektifnya, gitu kan. Subjektifnya memang dari lahir pun sudah ada subjeknya ya. Objektifnya ini penghasilannya. Nah, tapi penghasilan pun tidak semuanya dipotong, ada batasannya, begitu. Nah, tadi kan mendengar ada 2 jenis sisi pajak. Misalkan sebuah perusahaan, Betul. itu pengawasannya seperti apa? Perusahaan. Iya, untuk mengawasi, katakan di sini Asia Plaza, Iya, salah betul. satu paling besar gitu kan, yang saya lihat. Nah, itu bagaimana kita untuk menghitung dan lain sebagainya gitu kan? Oke, nah, Kayaknya kan sulit sekali begitu besar dan ramai gitu kan. iya, iya. Jadi memang sistem yang kita anut sekarang itu yaitu sistem self assessment, Pak. Jadi di Indonesia ya, itu kita menggunakan 3 sistem, Pak. Yang pertama self assessment. Jadi wajib pajak itu melaporkan sendiri, menghitung sendiri dan membayar sendiri pajak-pajaknya. Yang kedua itu official assessment. Itu official judulnya karena si otoritas sendiri yang menghitungkan, misalkan PBB. Ya kan? Jadi sudah ada nilainya nih, tinggal kita bayarkan. Nah, yang ketiga ini withholding tax ataupun pemotongan pemungutan. Nah, yang ketiga ini itu bukan si petugas pajak, bukan juga si wajib pajak yang bayar, Tapi ada tapi pihak ketiga. Misalkan konsultan, misalkan itu semacam. bukan. Bukan. Jadi misalkan supermarket, Pak, ya kan? Iya, super. Bukan petugasnya yang memungut, bukan juga konsumennya yang menyetorkan, tapi pihak ketiga gitu. Misalkan instansi pemerintah pihak ketiga, Pak. Karena misalkan yang memberikan negara nih, bukan juga petugas pajak yang yang menagih juga kan, tapi si dinasnya gitu. Jadi ada pihak ketiga yang membantu untuk menyetorkan pajaknya. Ada satu lagi nih yang masih menggelitik nih pihak kami. Hari ini masyarakat Indonesia kan berlangganan dengan BUMN. Katakan BUMN ya, PLN. PLN. Di sana kan ada PPJ, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan. Dan kisarannya ya hampir sama lah kan, 10% gitu. 10%. Dan itu langsung dikelola oleh pihak penerima pembayaran. Karena ketika masyarakat membayar rekening, meter di situ include, gitu kan, PPJ masuk sana. Nah, dalam hal ini itu kan semua kena. Padahal misalkan tadi ada desil 1 masyarakat, tapi dia memiliki rekening, itu masih tetap kena pajak nih, gitu kan. Padahal itu jelas-jelas desil 1. Iya. Tapi dia karena punya meter, bahkan meterannya juga sewa, karena rumahnya juga sewa. Kontrakan misalkan dalam tanda kutip aneh. Kontrakan 500 plus bayar penggunaan listrik. Itu padahal jelas dalam kategori katanya itu desil 1, tapi tetap dia mesti kena. Ini gimana? Kacamata dalam sudut pandang tadi untuk membayar pajak penerangan jalan. Oke, baik. Sedikit kita jelaskan dulu ya terkait dengan pembagian wewenang, Pak ya. Pembagian wewenang itu memang ada namanya pajak pusat dan pajak daerah, gitu kan. Pajak pusat yang kita kelola itu salah satunya itu terkait dengan yang tadi PPN, PPH, PBB, P6 lah ya, P5L gitu kan, pedesaan, perkebunan, kehutanan dan sebagainya gitu kan ya. Terus yang kedua itu ada pajak daerah. Nah, pajak daerah ini misalkan PBB pedesaan perkotaan gitu, terus reklame gitu kan dan lain sebagainya, termasuk mungkin pajak listrik tadi, Pak. Gitu. Itu masuk ke pajak daerah gitu. Jadi kalau misalkan kita ditanya terkait dengan ketentuan pajak daerah, mungkin kita pun belum memahami begitu. Karena terpisah pengelolaannya. Kalau ini yang sifatnya ke pusat. Pusat, betul. Jadi ada yang ke daerah tadi ya. Takutnya salah jawab gitu kan. Nah kan tersebar di media sosial ya, betul kan, apa-apa kena pajak, apa-apa kena pajak. Nah, sebenarnya banyak orang yang masih menganggap kalau Mas Bro banyak orang yang masih menganggap
cuma nagih pajak itu bener nggak sih gitu kan? Karena kalau saya lihat kan apa-apa dipotongin apa-apa. Nah, cara untuk agar orang-orang bisa hanya dirubah mindsetnya supaya tidak ada pikiran nanaon tuh dipajakeun ya Seolah-olah ya. Nah, supaya orang-orang ini otomatis kan tidak ada semangat gitu kan untuk itu kita kan melahirkan kesadaran nih. Betul. Iya. Nah, untuk semangat lagi nih, membayar teman-teman kita dan masyarakat yang lain membayar pajak lagi itu gimana sih caranya? Oke, baik. Nah, memang di antara sistem pemungutan pajak itu kan banyak Pak. Ada 3 lah ya. Self assessment, official, dan juga withholding tax, pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga gitu kan. Nah, ketika misalkan seseorang menerima penghasilan misalkan dari kantor, tentu kan si pegawai sendiri tidak membayar sendiri, tapi dipotong oleh kantornya gitu kan. Nah, tentunya itu pun harus ada buktinya gitu kan ya. Buktinya itu si kantor wajib menerbitkan namanya bukti pemotongan gitu kan, agar nanti itu bener nih ternyata pajak saya disetorkan oleh si kantor tersebut. Jadi harus ada buktinya gitu kan. Apalagi sekarang zaman Cortex, mungkin pernah mendengar Bapak ya, selentingan Cortex gitu kan ya. Aplikasi yang baru launching di awal 2015. Itu secara otomatis nanti masuk ke Cortex-nya si wajib pajak sendiri gitu kan. Jadi setiap pemotongan itu otomatis masuk ada bukti pemotongannya. Masuk ke email dan juga ke aplikasinya tersebut. Jadi nanti ketika akan laporan tahunan istilahnya ya, dia sudah otomatis masuk menghitung gitu kan. Ketika misalkan ini pajak nih yang sudah dipotong oleh kantor, oleh pihak ketiga dan sebagainya. Gitu. Kalau ke masyarakat akar rumput ini sulit juga nih kalimat bahasa yang betul. Ya, kan masyarakat itu kan artinya kan lebih mengenal, lebih tahu gitu ya. Betul. Antara bayar pajak dan tidak bayar pajak. Kan? Dan kalaupun bisa bayar pajak, mungkin dari cukai rokok. Walaupun itu kan kalau tidak dalam kewenangannya kantor pajak dan lain-lain gitu kan. Hanya paham seperti itu. Oke. Ya. Mungkin apa dampaknya kalau masyarakat banyak yang tidak patuh pajak nih? Oke. Patuh itu sebenarnya kan kewajiban itu kan sebenarnya kan bisa dibilang secara garis besar ada 2 ya. Pembayaran dan pelaporan. Nah, itu saja gitu kan. Nah, pembayaran itu kalau misalkan orang punya usaha ada omsetnya. Nah, tentu harus ada kewajiban pembayaran. Tapi di tahun sekarang di masa sekarang lah gitu kan, itu ada batasan gitu kan. Yang tadi kita sempat ngobrol. Batasan untuk UMKM itu sebetulnya tarifnya hanya 0,5% kali omset. Gitu kan. Itu UMKM itu batasannya di bawah 4,8 miliar dalam setahun, itu disebut masuk kriteria UMKM, Pak. Kalau misalkan UMKM masih omsetnya tidak lebih dari 500 juta dalam setahun, tidak perlu bayar pajak. Tidak perlu bayar pajak begitu. Jadi kemarin mungkin kelanjutan insentif dari Covid ke sini itu tidak perlu bayar pajak, omsetnya di bawah 500 juta. Begitu. Tapi tentunya karena NPWP ini sekarang kan menjadi syarat administratif di beberapa persyaratan. NIB, perbankan dan sebagainya. Tentu itu harus punya biasanya kan gitu kan. Makanya itu harus ada statusnya aktif dan tidak aktif, Pak. Gitu. Ketika misalkan ingin diperlukan untuk persyaratan NIB, OS dan sebagainya, itu harus aktif NPWP-nya, Pak. Betul. Jadi harus laporan meskipun masih di bawah 500 juta. Begitu. Nah, kan selain tadi ya, persyaratan OSS, NIB dan lain-lain gitu kan, ini juga para konten kreator, Pak. Persyaratannya itu FB Pro ketika monetisasi, YouTube ketika monetisasi, TikTok ketika monetisasi, itu harus ada NPWP juga. Betul. Sekarang lapor pajak bisa online. Bagaimana caranya biar nggak ribet nih? Online itu sebetulnya dari dulu tahun mungkin 2013 itu udah mulai pada online, begitu kan. Cuma memang namanya masyarakat ya, tentu kan berbeda-beda latar belakangnya ya, gitu kan. Mungkin memang tujuan online itu kan agar memudahkan, agar tidak perlu datang ke kantor pajak nih, gitu kan. Cuma mungkin banyak yang
ada datanya yang belum update, belum mutakhir dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang perlu datang dulu ke kantor. Nah, kalau semacam para content creator itu seperti apa sih pajak-pajaknya kalau misalnya boleh tahu? Nah, boleh. Nah, terkait dengan kewajiban kepemilikan NPWP untuk aplikasi-aplikasi yang seperti FB dan lain sebagainya itu memang mereka itu ketika misalkan gini, FB, Shopee dan sebagainya itu dia itu tentunya menjadi pemungut pajak. Ya kan yang tadi disebutkan sistem ketiga ya. Ya, oke. Ketika misalkan memberikan penghasilan ke masyarakat, maka harus dipotong dulu nih pajaknya. Begitu. Tapi mereka pun wajib menerbitkan bukti potong. Kita aja nih, saya aja sebagai media masih itulah dalam tanda kutip jauh untuk pemahaman ini apalagi masyarakat. Jadi ke depan ya pemerintah bersama-sama gitu kan, semua regulasi, semua aturan ini bagaimana menyampaikan ke tingkat wajib pajak tadi. Karena hari ini memang itulah nah itu. Jadi harus ada mekanisme yang dibahas bersama, betul. Supaya mereka paham dan paham mudah-mudahan lahirlah kesadaran kan gitu. Nah, kan, supaya memang negara ini tadi tidak kebingungan lagi kan gitu. Iya. Kan biasanya juga Pak apa ya disebutkan wajib pajak ya masyarakat ya. Nah, itu bagaimana cara kita berbicara bagaimana untuk si kantor pajak sendiri melindungi data para kliennya lah. Betul. Karena itu pernah terjadi kepada saya. Saya sampai berapa kali ke kantor pajak 5 kali, 6 kali lah. Itu ada yang bertransaksi sekian M atas nama saya. Nah, itu untuk melindungi lagi si data konsumen itu seperti apa sih ya? Oke. Nah, terkait dengan data memang banyak juga sekarang yang konfirmasi ke kantor ya. Pak, saya dihubungi via WA nih dari yang mengaku orang pajak gitu kan. Setelah kita konfirmasi ternyata itu mereka itu scammer. Scammer. Nah, banyak sekali bahkan ada beberapa wajib pajak yang memang sudah mengalami kerugian gitu kan. Terkait dengan data memang tentu itu pun di kita itu ada merupakan kewajiban perlindungan data ya. Ketika salah seorang ataupun beberapa orang pegawai membocorkan rahasia tentu itu melanggar ya, bisa kena sanksi berat lah ya gitu istilahnya kan. Oke. Nah, setelah kita teliti data-data yang bocor ke online itu mereka bukan berupa data yang dari kita gitu. Tapi data-data dari instansi lain ataupun dari dari lembaga lain. Karena kan kita tahu ya sekarang ya. Sekarang kita serba upload nih. Betul. Upload, KTP upload, foto upload gitu. Otomatis semua yang ada di internet itu kan dengan mungkin hacker canggih apapun pasti bisa lah ya ngambil data. Begitu. Akhirnya mengaku-ngaku orang pajak. Konfirmasi, mengklik link, dikirim link, mengklik linknya akhirnya HP-nya jadi ngehang gitu kan, dan akhirnya semua data yang ada di HP tersebut diambil gitu. Itu yang kita khawatirkan sampai sekarang suka ada gitu kan. Soalnya tadi itu terkait dengan apa tuh teh? Wajib pajak. Wajib pajak ya? Iya, wajib pajak. Wajib pajak yang ini ya, apa? Terkait apa tadi pertanyaannya? Melindungi data. Melindungi data ya? Wajib pajak. Oh ya. Nah, terkait dengan data ini mungkin ya. Tadi data penggunaan data ya. Betul. Gitu. Biasanya terkait dengan data A misalkan dipakai wajib pajak yang lain. Bahkan mungkin biasanya dipergunakan untuk pinjam nama. Gitu. Berarti itu bisa jadi memang KTPA dipakai orang membeli barang. Betul. Gitu. Nah, berarti itu makan terkait dengan harus diteliti lebih lanjut. Betul. Gitu kan ya. Memang, siapa sih yang pakai data saya, KTP saya gitu kan. Bukan lagi pinjam nama itu, maling nama. Maling nama. Maling nama. Iya. Dipakai ya. Iya, dipakai tanpa pengetahuan gitu kan, dan tapi alhamdulillah saya 5 kali ketemu dengan ibu siapa yang di back office itu. Itu sampai akhirnya ketahuan lah siapa yang yang menggunakan itu. Karena memang setiap beli barang kan pasti diminta NIK. Harus terbit faktur selama tersebut gitu. Jadi
bahkan untuk yang menggunakan nama tersebut itu semua bisa dipidana ya, Ya. karena menggunakan transaksi yang tidak sebenarnya. Betul, Kayak betul. gitu. Oke. Nah, ini kan barusan kan terkait penyalahgunaan nama dan lain-lain. Betul, Bagaimana betul. kantor pajak menghadapi era digital dan transaksi online? Tuh. Nah, era digitalnya memang kita tidak bisa mengerem ya. Betul. Susah gitu kan ya. Susah. Serba cepat bisa ini gitu kan. Nah, salah satunya kemarin itu tentunya kan pajak ini tujuannya untuk menambah kas negara lah ya gitu kan. Kemarin juga peraturan Menteri Keuangan udah terbit, Pak Betul. Purbayan menerbitkan semua transaksi di marketplace Ya. itu dipotong PPh 0,5%. Ya. Gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi otomatis yang tadi satu withholding tax diaktifkan gitu kan. Jadi si marketplace itu atau si yang jual barang itu tidak perlu setor sendiri. Ya. Tapi bisa dilakukan pemotongan oleh Shopee, toko oren, toko Ya, hijau dan sebagainya betul, kayak betul. gitu. Itu salah satunya gitu kan. Jadi otomatis lah ya dipotong. Betul. Dan Begitu. nanti tentu ada bukti pemotongan juga. Ya, Gitu. begitu pula FB Pro, YouTube sama Nah, TikTok persis itu seperti pun, itu. dipotong juga secara otomatis. Jadi untuk para teman-teman konten kreator jangan takut ditagih karena sudah Betul, ya, betul. sudah terpotong otomatis. Selama memang penjualnya dari toko-toko yang sudah ditunjuk gitu kan sebagai ya. pemotong. Jadi tidak akan mungkin ada surat cinta ke rumah masing-masing tidak. Iya. Gitu. Sebenarnya surat cinta pun sedikit konfirmasi ya. Surat cinta pun itu sebenarnya kan hanya surat konfirmasi. Oke, klarifikasi konfirmasi ya, betul. Bukan langsung harus bayar langsung, tidak. Ya. Bukan seperti surat dari Mabes misalkan yang Ya. rambut coklat gitu kan. Ya. Ini hanya surat konfirmasi, jadi tidak perlu kaget lah ya gitu kan. Konfirmasi ketika misalkan oh ini mah datanya sesuai, nggak ada masalah. Ya, memang itu yang saya alami juga, Pak. Betul. Ketika ada surat konfirmasi, surat cinta itu dari Iya, kantor surat cinta pajak, itu. Sebiasa-biasa saja karena ya orang klarifikasi kok, Betul. gitu kan datang ke kantor. Yang penting kita datang ke kantor pajaknya Konfirmasi. Betul, konfirmasi kalaupun kecuali kalau tidak konfirmasi sama sekali itu wajib ya, kita tidak tahu lah ya. Iya. Dan ya yang penting kita datang klarifikasi konfirmasi datanya sesuai atau tidak, kita merasa atau tidak ada Betul. bukti, itu gampang banget gitu kan. Iya. Nah, pertanyaan terakhir Pak Ali, Iya. apakah ada program pengampunan atau relaksasi pajak saat ekonomi sulit? Sekarang ini lagi ekonomi. Iya. Baru mau merangkak lah istilahnya. Betul. Terkait dengan pengampunan ya, sebenarnya kan kalau misalkan sejarah pajak di sini kan sudah 3 kali kalau nggak salah ya. Dulu tahun 80-an, terus tahun 2016 kalau pernah dengar amnesti pajak. Ya, oke. Terus kemarin tax amnesti, betul. Terus tahun 2020 kalau nggak salah itu sama tax amnesti juga, jilid kedua istilahnya, disebut tax amnesti kedua. Itu salah satu jenis program yang memang pengampunan lah ya, bisa dibilang secara garis besar pengampunan gitu. Karena kenapa? Karena memang kondisi pajak yang ke belakang itu tidak akan diperiksa lagi. Salah satunya itu gitu kan. Otomatis ya silakan tunggakan pajak pun silakan hanya bayar pokoknya saja. Oke. Gitu kan. Secara proporsional mungkin bisa distorkan gitu kan ya. Kalau misalkan sudah berjalan tunggakannya kayak gitu kan. Nah, kan Terkait dengan sekarang mungkin kita tunggu kabarnya. oke. Pak Purbaya Kabarnya kan tidak ya. Gitu. Ini kan tadi bicara, saya dengar menarik nih, tax amnesty itu. Iya. Tax amnesty itu kan beberapa tahun yang lalu itu rame gitu. Tapi yang paling rame itu sebelum itu 2018, 2016 kalau 2016 ketika periode pertama presiden yang ketujuh gitu Iya. kan. Ada bahasa tax amnesty itu saya baru mendengar di situ pertama kali. Nah, apakah tax amnesty itu hanya untuk golongan tertentu saja atau keseluruhan? Oke. Keseluruhan Sebetulnya wajib pajak. Iya. Tax amnesty itu sebetulnya kan siapa saja boleh ikut gitu kan. Tidak hanya orang-orang yang perusahaan-perusahaan besar Oke. gitu kan. Jadi tujuannya itu silakan terkait dengan aset-aset yang belum dilaporkan di SPT tahunan.
silakan dilaporkan di SPT tahunan Oke. dengan tarif khusus. Hmm. Bila misalkan contoh tarifnya yang normal ya, Ya. pasal 17 itu 5 sampai dengan 35%. Hmm. Ini khusus untuk amnesti itu bisa sampai 0,5% sampai Oke. dengan 2%. Oke. Gitu. Jadi penurunan lah ya. Betul, Penurunan tarif signifikan. turun, Ya. bahkan bila ada tunggakan pajak pun hanya dibayar pokoknya saja. Oke. Nah, kalau dibayar pokoknya itu gimana sih maksudnya? Jadi kan ketika misalkan ada namanya itu ketetapan ya. Ya. Ketika misalkan si wajib pajak A ini dia dilakukan audit ataupun Oke. pemeriksaan Oke. bahasanya gitu kan. Dan mengakibatkan adanya kurang bayar misalkan. Ternyata selama tahun 2025 kurang bayarnya itu 50 juta misalkan Ya, seperti itu. Nah, karena misalkan itu tahun pajak 2023 diperiksa 2025. Kan telat 2 tahun tuh. Ya. Nah, itu dihitung juga ada sanksinya. Sanksi keterlambatan pembayaran Oke. dan lain sebagainya gitu. Nah, itu sanksi tersebut yang dihapuskan. Oh. Nah, gitu. Nah, terakhir nih, apa pesan Pak Aldi nih untuk masyarakat yang masih takut atau malas bayar pajak? Oke, baik. Terkait dengan perpajakan sih memang Ya. wajar bila misalkan pada pertama kali dengar itu sudah antipati lah ya. Ya, gitu. Karena betul. juga memang takut duluan gitu kan. Pajak sekarang sudah terbuka. Rekan-rekan sekalian, silakan bila ada apapun terkait dengan perpajakan, silakan datang ke kantor untuk bisa berkonsultasi. Oke. Ada namanya helpdesk. Helpdesk itu buka setiap hari kerja, gitu kan. Ada apa-apapun, mau curhat terkait dengan pajak, Ya. curhat terkait dengan apapun itu, silakan di sana di helpdesk dibicarakan. Karena memang banyak di lapangan juga yang kita temui itu memang belum mengerti terkait perpajakan. Silakan datang ke helpdesk ataupun melalui medsos. Coba DM IG Pajak Tasik, silakan di follow dulu Pajak Tasik di Instagram, Facebooknya ada juga, terus Twitternya ada juga. Silakan diskusi di sana. Bila misalkan ada berhalangan untuk datang ke kantor langsung. Untuk Twitter, DM aja dulu, betul. Untuk Twitter dan FB sama ya namanya Sama, itu? betul. Kalau enggak KPP Pertama Tasikmalaya, Oke. gitu kan. Pajak Tasik lah gitu kan. Ya, Karena ya. semua kantor pajak di Indonesia itu harus ada punya. Nah, Pajak iya. Tasik, Pajak Ciamis, Pajak Garut dan sebagainya. Betul. Gitu. Oke, nanti izin saya cantumkan di deskripsi Silakan. agar masyarakat juga paham lah Pasti. pajak itu bagaimana gitu kan. Oke, satu kali lagi mungkin kalau boleh jujur, apa harapan terbesar Pak Adi terhadap kesadaran pajak di Indonesia? Baik, tentunya harapan kita ya, harapan petugas pajak, harapan pegawai pajak terhadap wajib pajak tentunya dapat meningkatkan kontribusi kepada negara gitu kan ya. Tapi tentunya bila misalkan sudah memiliki omset tersendiri, sudah memiliki ketentuan subjektif dan objektif gitu kan. Tentu kan itu fair lah ya gitu. Ketika misalkan seorang punya penghasilan lebih, tentu kan itu harus fair istilahnya gitu kan ya. Nah gitu. Jadi karena sekarang istilahnya self assessment, kita pun hanya bisa mengedukasi gitu kan. Seperti sekarang gitu kan. Selanjutnya Mameng silakan ada apa-apa silakan konsultasi ataupun DM dulu silakan ataupun email lah dan Oke, siap. Terima kasih Pak Aldi sudah berkesempatan datang ke studio yang ala kadarnya ini. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan di sini. Alhamdulillah ya, dan terima kasih juga yang sudah menonton. Terlepas dari hal apapun yang terjadi di dalam negeri ini, kita tetap harus bayar pajak untuk memberikan kejayaan kepada Indonesia.